Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu calon guru penggerak Angkatan 5 dimanapun Bapak dan Ibu berada, saya Hadi Sumarto, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan modul 1.2 mulai dari diri untuk tugas 1.2.A.3 nilai dan peran guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, ini merupakan diagram trapesium usia saya mulai dari 0 dan mudah-mudahan panjang umur lebih dari 60 tahun di usia pensiun saya. Kemudian untuk 13 tahun itu merupakan peristiwa negatif saya, 15 tahun itu peristiwa positif saya. Di usia ke-27 saya menyelesaikan studi S1 dan saat ini usia saya sekarang adalah 31 tahun. Usia selisih untuk usia peristiwa positifnya itu ada 16, kemudian selisih usia peristiwa negatifnya ada 18. Bapak dan Ibu sekalian, yang pertama adalah apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di diagram. Peristiwa positifnya itu yang saya alami ketika saya berusia 15 tahun. Saat itu saat saya masih duduk di kelas 3 SMP. Di usia ini saya ibaratnya menemukan diri saya. Berawal dari diajar guru matematika saya yang menurut saya itu Allah pilihkan beliau untuk merubah mindset saya. Sejak saat itu semangat belajar saya berubah drastis dan akhirnya lulus dengan nilai yang tidak pernah terpikirkan pada waktu itu. Karena di kelas 3 lah saya menemukan diri saya, semangat belajar tinggi, dan akhirnya apa yang saya inginkan dapat tercapai. Kemudian peristiwa negatif. Peristiwa negatif yang saya alami itu ketika saya berusia 13 tahun. Saat itu saya masih duduk di kelas 6 SD. Pada waktu itu saya mengikuti teman-teman dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru dalam jawaban yang menurut saya itu tidak masuk akal seperti itu. Karena pada waktu itu teman-teman saya bilang seperti ini pelajaran tidak pernah diajarkan ini, jadi ayo kita jawab sembarangan saja seperti itu. Jadi itu merupakan peristiwa saya ketika saya belajar duduk di bangku sekolah, kemudian saya menjawab pertanyaan yang sangat tidak masuk akal. Kemudian selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Yang terlibat dalam peristiwa positif saya pada waktu itu adalah guru matematika dan teman saya. Kemudian yang terlibat di dalam peristiwa negatif saya itu teman-teman laki-laki di kelas 6 saya. Kemudian dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang. Peristiwa positifnya itu saya merasa senang, lebih percaya diri dan lebih bersemangat. Karena setelah diajar beliau, guru matematika saya, itu pemikiran saya berubah drastis. Sehingga selain unggul dalam mata pelajaran matematika pada waktu itu, saya juga unggul dalam pelajaran lain. Dan semangat belajar itu alhamdulillah masih ada sampai saat ini. Kemudian peristiwa negatifnya itu saya merasa was-was. Kenapa? Karena saat ini profesi saya itu sebagai guru. Bisa saja siswa saya meniru jejak negatif yang pernah saya lakukan. Walaupun karma itu ada, namun saya tetap harus berpositif thinking bahwa anak didik sekarang itu akan lebih baik dari saya. Kemudian, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang? Karena momen tersebut masih membekas di pikiran saya, sehingga memberikan kesan yang tidak terlupakan. Saya merasa semangat belajar saya ini adalah jerih payah dari guru saya dalam membentuk karakter. Sehingga momen-momen yang pernah saya alami itu masih tersimpan dan membekas dalam otak saya dan insya Allah akan saya kenang. Kemudian pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya. Di sini saya mempelajari bahwa suatu emosi yang positif itu bertahan sangat lama dalam ingatan serta dapat mempengaruhi perkembangan karakter kita. Sehingga saya sebagai pendidik harus selalu berusaha untuk memberikan pengalaman-pengalaman kepada peserta didik yang menimbulkan emosi positif agar karakter peserta didik saya itu dapat berkembang dengan baik.
Sedangkan dari roda emosi, saya lebih mengenali tentang emosi dan membedakannya, serta lebih paham tentang emosi dasar manusia, dan gabungan emosi tersebut akan menimbulkan suatu emosi yang baru. Hal ini sangat penting bagi pendidik, karena dengan mengetahui keadaan emosi peserta didik, kita bisa memberikan treatment yang tepat untuk menyelesaikan masalah siswa. Dan yang keenam, bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru. Dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, dan peran. Makna seorang guru yang baik adalah guru yang selalu belajar, karena peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter siswa. Dalam arti mulang atau mulangke, atau mengajar atau belajar. Jadi seorang guru setidaknya kalau tidak belajar ya mengajar, kalau sudah yakin untuk mengajar, mengajarlah, kalau belum yakin maka belajarlah. Kemudian nilai dan peran guru penggerak menurut saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama adalah apa nilai-nilai dari dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Kemudian yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya. Untuk respon pertanyaan 1, nilai yang mendukung saya untuk menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas adalah dengan percaya diri, peduli, jujur, disiplin, tanggung jawab, kreatif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Kemudian respon pertanyaan yang kedua, saya selalu mengusahakan dan memfasilitasi peserta didik dalam membuat pembelajaran yang berpihak pada murid atau student center learning, dan membangun komunikasi aktif dengan rekan guru, sehingga rekan guru juga dapat meningkatkan pembelajaran yang lebih bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan mulai dari diri, nilai, dan peran guru penggerak. Saya Hadi Sumarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.